Arjen Robben telah menjadi primadona bagi klub raksasa Bundesliga, Bayern Munchen dalam kurun beberapa tahun terakhir. Pemain berkebangsaan Belanda ini menghabiskan 10 musim bersama skuad The Bavarian ini sebelum memutuskan hengkang ke klub masa mudanya FC Groningen. Dari sekian banyak cerita Arjen Robben bersama dengan Munchen, ada satu momen yang mestinya sangat diingat di mana pemain berkepala pelontos tersebut justru dicemooh oleh fans Bayern sendiri kala pertandingan persahabatan Bayern Munchen menghadapi timnas Belanda. Ya, pertandingan antara Bayern Munchen versus Belanda benar-benar pernah terjadi. Bak pertandingan di video game yang mempertemukan klub menghadapi sebuah negara. Pertandingan ini pernah terjadi pada tahun 2012 dan ada alasan unik terkait digelarnya pertandingan tidak normal ini. Cerita bermula pada 2010 ketika timnas Belanda sedang bersiap untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Pelatih Belanda saat itu, Bert van Marwijk, memanggil winger Bayern Munich Arjen Robben yang saat itu tengah dalam kondisi cedera. Bert van Marwijk terpaksa memanggil Robben mengingat Belanda membutuhkan jasa pemain sayap lincah ini dengan harapan ia masih bisa bermain seiring berjalannya waktu. Pada Piala Dunia 2010 tersebut, Belanda akhirnya menurunkan Robben di pertandingan ketiga grup. Kala itu, Belanda lolos hingga babak final yang artinya Arjen Robben otomatis diturunkan di semua pertandingan sisa The Orange dengan kondisi fisiknya yang terkuras habis. Kondisi tersebut akhirnya membuat Robben yang sebelumnya juga dikenal sebagai pemilik kaki kaca atau rawan cedera, akhirnya benar-benar menepi dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar 8 minggu. Absennya Robben hingga 2 bulan tersebut menjadi kerugian bagi klubnya Bayern Munchen. Munchen harus kehilangan Robben di laga awal Bundesliga dan Liga Champions. Situasi itu tak pelak membuat kubu Bayern meradang dan bahkan meminta kompensasi kepada pihak Federasi Sepak Bola Belanda, dalam hal ini KNVB. Akhirnya tuntutan Bayern dikabulkan oleh pihak UEFA dan FIFA. Pada akhirnya, pada Februari 2011, KNVB menjawab tuntutan Bayern Munchen tersebut dan keduanya bersepakat mengadakan pertandingan persahabatan antara Bayern Munchen menghadapi timnas Belanda di tahun depan, tepatnya pada 22 Mei 2012 di Allianz Arena, di mana Bayern Munchen akan mendapatkan uang tiket pertandingan secara penuh, sementara Belanda dapat menjadikan ajang ini sebagai pemanasan sebelum berkompetisi di Piala Eropa. Sebuah rencana yang nampaknya cukup matang karena akan menguntungkan kedua belah pihak, namun kenyataannya tak semudah itu. Tak disangka, pada 2012 Bayern Munchen melaju ke babak final Liga Champions UEFA, walau akhirnya harus kalah melalui adu penalti pada 19 Mei 2012, alias hanya 3 hari jelang pertandingan persahabatan menghadapi Belanda. Kekalahan atas Chelsea membuat mental pemain Bayern Munchen hancur, tapi dengan jadwal yang sudah tersusun, mau tidak mau Bayern Munchen harus tetap bertanding menghadapi Belanda pada 22 Mei 2012. Robben saat itu mengikuti pertandingan uji coba antara Bayern Munchen menghadapi timnas Belanda. Alih-alih membela Bayern, Robben justru mengenakan seragam The Orange. Hal ini membuat kekecewaan oleh fans Bayern Munchen. Kekecewaan supporter Bayern bukan hanya soal keberpihakan Robben kepada Belanda, melainkan lebih kepada momen kegagalannya dalam mengeksekusi tendangan penalti saat final Liga Champions melawan Chelsea. Robben yang dianggap sebagai biang keladi kegagalan Bayern akhirnya mendapatkan pukulan telak dari supporter Bayern tatkala dirinya lebih memilih membela Belanda daripada Bayern. Sepanjang pertandingan Robben selalu diteriaki bu oleh supporter Bayern yang hal tersebut dikecam oleh mantan kapten Belanda, Mark van Bommel. Setelah semua yang dia lakukan untuk klub ini, itu adalah hal yang memalukan, katanya kepada televisi Belanda. Bahkan, Bommel menyarankan agar Robben segera angkat kaki dari Allianz Arena sesegera mungkin. Padahal, awal bulan itu Robben baru saja memperpanjang kontraknya. Arjen memang baru saja memperpanjang kontrak, tapi jika saya menjadi dirinya, saya akan berpikir 2 kali mengenai masa depan saya. Jika saya jadi dirinya, saya mungkin akan pergi meninggalkan klub tersebut, kata Mark van Bommel. Di sisi lain, Bayern Munchen melalui presiden klub Karl-Heinz Rummenigge menyampaikan permintaan maafnya kepada pihak-pihak yang merasa disinggung oleh perilaku para supporter. Sebagian fans kecewa karena setelah 3 hari kegagalan kami di final Liga Champions, Arjen tidak membela Bayern, melainkan timnas Belanda, kata Rummenigge di situs resmi klub. Tapi itu bukan berarti mereka berhak mencemooh dan membu pemain kami. Seperti pemain lainnya dan fans Bayern, Arjen juga sangat kecewa dan terluka atas kekalahan adu penalti dari Chelsea, sambung pria yang akrab disapa Kiel tersebut.
Namun, permintaan maaf dan klarifikasi dari kubu Bayern dianggap terlambat oleh pihak Belanda melalui pelatih Bert van Marwijk, bahkan menyebut peristiwa itu sebagai suatu skandal. Itu sulit diterima, Arjen sangat terpukul atas kejadian itu, tapi saya berharap dia akan tegar kembali dan menjadikan sebagai pengalaman, kata Marwijk. Pada pertandingan ini, walau dengan mental yang hancur tersebut, Bayern tetap tidak ingin malu di hadapan pendukungnya sendiri. Bayern akhirnya mampu memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Bayern membuka keunggulan lebih dulu pada menit 16 melalui gol Toni Kroos. Dari jarak jauh, Kroos melepas tembakan akurat yang menaklukkan kiper Michael Vorm. 1 menit kemudian, tim tamu langsung membalas lewat gol Klaas-Jan Huntelaar. Pada menit ke-20, giliran Belanda yang berbalik unggul. Luciano Narsing dengan tenang melepas bola mengelabui kiper Hans Jorbaat. Pada menit 26, Bayern mampu menyamakan kedudukan setelah Niels Petersen mencetak gol lewat kepalanya. Gol kemenangan Bayern akhirnya lahir 3 menit sebelum laga berakhir melalui sontekan Mario Gomez memanfaatkan umpan datar Frank Ribery. Pertandingan berakhir 3-2 dan pertandingan tersebut mengakhiri berkobarnya lagi konflik di antara kedua kubu. Dan itu dia bahasan tentang kisah langka ketika Bayern Munchen bertanding menghadapi timnas Belanda. Sampai jumpa di informasi-informasi menarik dan unik lainnya. Salam olahraga.